Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara yang selama puluhan tahun hanya dianggap negara berkembang, kini mulai disebut sebagai calon raksasa ekonomi dunia? Dan menariknya, ini bukan tentang China, bukan juga India, ini tentang Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Indonesia semakin sering muncul dalam laporan ekonomi global. Lembaga seperti International Monetary Fund dan berbagai analis di Amerika Serikat mulai mengubah cara pandang mereka. Indonesia tidak lagi dilihat sebagai negara yang sedang mengejar ketertinggalan. Indonesia mulai diposisikan sebagai kekuatan yang sedang naik. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya berubah? Berbeda dengan banyak negara berkembang lain yang bergantung pada ekspor, Indonesia punya kekuatan unik, pasar domestik raksasa. Dengan lebih dari 270 juta penduduk, konsumsi dalam negeri menjadi penopang utama ekonomi. Namun yang lebih penting bukan hanya jumlah penduduk melainkan struktur demografinya. Indonesia sedang menikmati apa yang disebut sebagai bonus demografi, populasi usia produktif yang dominan, peningkatan kelas menengah. Ini adalah kombinasi langka yang dalam ekonomi modern sering disebut sebagai Golden Window of Growth. Banyak negara maju seperti Jepang atau sebagian Eropa justru menghadapi masalah sebaliknya, populasi menua dan beban sosial meningkat. Indonesia berada di fase yang berlawanan. Energi ekonomi masih sedang naik, bukan menurun. Jika kita tarik lebih luas, ada tren besar yang sedang terjadi. Pusat ekonomi global bergeser ke Asia. Amerika Serikat dan Eropa tetap kuat, tetapi pertumbuhannya relatif stagnan. Sementara Asia, khususnya Asia Tenggara, menjadi pusat dinamika baru. Dan di kawasan ini, Indonesia adalah pemain terbesar dalam geopolitik ekonomi. Ukuran pasar tambah stabilitas tambah sumber daya pengaruh. Indonesia mulai memenuhi ketiga faktor tersebut secara bersamaan. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia melakukan akselerasi besar-besaran di sektor infrastruktur. Salah satu simbolnya adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun ini bukan sekadar proyek transportasi. Ini adalah tentang efisiensi logistik, percepatan mobilitas tenaga kerja, integrasi wilayah ekonomi. Negara yang berhasil maju hampir selalu melewati fase ledakan infrastruktur. China melakukannya, Korea Selatan melakukannya. Indonesia kini berada di fase yang sama. Efeknya bukan instan tapi kumulatif, dan dampaknya bisa bertahan puluhan tahun. Salah satu langkah paling strategis Indonesia adalah hilirisasi sumber daya alam, terutama nikel. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, komponen utama baterai kendaraan listrik. Alih-alih mengekspor bahan mentah, Indonesia mulai membangun industri pengolahan, menarik investasi global, masuk ke rantai pasok kendaraan listrik dunia. Ini perubahan besar. Negara yang hanya mengekspor bahan mentah cenderung stagnan. Negara yang menguasai rantai nilai dari bahan mentah hingga produk jadi memiliki daya tawar global. Dengan hilirisasi, Indonesia mencoba naik kelas dari resource supplier menjadi industrial power. Transformasi lain yang sering diremehkan adalah ekonomi digital. Indonesia kini menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara, didorong oleh e-commerce, fintech, adopsi teknologi oleh UMKM. Jutaan pelaku usaha kecil kini tidak lagi terbatas oleh lokasi geografis. Digitalisasi menciptakan efek leapfrog, melompati tahap pembangunan tradisional. Negara tidak harus melalui semua tahapan lama untuk menjadi maju. Indonesia sedang memanfaatkan momentum ini dengan cukup efektif. Dampak geopolitik yang lebih besar. Ketika ekonomi sebuah negara tumbuh besar, dampaknya tidak berhenti di angka PDB. Ia merembet ke arus investasi global, rantai pasok internasional, keseimbangan kekuatan dunia. Negara-negara besar kini mulai memperhatikan Indonesia lebih serius, meningkatkan kerjasama strategis, mengamankan akses ke sumber daya dan pasar. Ini bukan soal ancaman, tapi soal penyesuaian kekuatan global. Indonesia tidak menggantikan siapapun tapi menambah pemain besar di papan permainan dunia. Realita dan tantangan. Namun, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan. Pertumbuhan ini belum sempurna. Indonesia masih menghadapi ketimpangan antar wilayah, kualitas pendidikan yang belum merata, ketergantungan pada komoditas tertentu. Jika tantangan ini tidak di atas, Indonesia bisa terjebak di middle income trap. Namun jika berhasil melewatinya, potensi lonjakannya bisa jauh lebih besar dibanding negara yang sudah mapan. Penutup, momentum yang tidak boleh terlewat. Jika kita gabungkan semua faktor, demografi, infrastruktur, industrialisasi, digitalisasi, posisi geopolitik, semuanya mengarah ke satu arah. Naik. Indonesia bukan lagi sekadar negara berkembang yang menjanjikan. Indonesia adalah kekuatan yang sedang terbentuk dan dunia mulai menyadarinya. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apakah Indonesia akan tumbuh, tapi seberapa besar dan seberapa cepat. Jika Anda masih menyimak sampai di titik ini,
berarti Anda tidak hanya mengikuti berita, Anda sedang memahami arah masa depan. Dan percayalah, cerita ini baru saja dimulai.